坏我的大计，看来不让你见识一下真，这么快就愈合了。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melanjutkan Lord Xiahao nih guys. Nggak perlu review-review untuk part sebelumnya. Yang pasti ini adalah ending dari Perfect World the Movie ya guys. Jadi habis ini nggak ada lagi nih. Nah kira-kira gimanakah akhir dari cerita yang sungguh seru ini? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Xiao kita kemarin sudah terkena jebakan. Ternyata orang yang dia selamati itu bukanlah Ling Er, melainkan pemimpin dari kuil dewa guys, yang merupakan seorang wanita berpakaian serba hitam. Ngeri sekali. Xiao ditipu dan ditusuk tepat di perutnya. Nah jadi guys, sebelum dia sampai ke sini, Ling Er itu sudah diperangkap seperti di sarangnya laba-laba gitu, dan dia dihampiri oleh penguasa kuil langsung. Dia merupakan sumber dari kekacauan dan kehancuran dari suku klan api. Kalian mesti ingat ya guys, kemarin Raja Darah mengatakan kalau pemimpin kuil inilah yang merupakan sumber dari darah, dosa, dan bencana. Sungguh mengerikan. Tentu Ling Er terus bertanya-tanya, siapakah kamu sebenarnya? Dia pun membalas, aku yang datang dari kegelapan dan merupakan abu yang membuat kepunahan serta kehancuran. Oh alah. Nah di sini pemimpin kuil penasaran seberapa jauhkah Xiahao akan bertindak untuk Ling Er. Jadi dia sengaja menyamar menjadi Ling Er guys. Itulah sebab kenapa Xiahao bisa terjebak. 你的血可是很宝贵的，你到底想干什么？他愿意为你，我倒是很好奇。 Mari kita kembali ke masa sekarang, di mana Xiahao yang terluka ditusuk perutnya. Tentu membuat si pemimpin kecewa karena cuma segini doang kemampuan Xiahao ya. Sangat bodoh dan mudah sekali untuk ditipu. Xiahao bertanya apa tujuan dia melakukan ini semua. Sang pemimpin kuil beralasan dia ingin membuat Ling Er senang. Karena hanya dengan begitulah darah keturunan Phoenix miliknya itu bisa cepat matang dan selesai. Oh Mimi mengerti nih. Dengan Ling Er yang semakin sedih dan murka, dia bakal semakin cepat membangkitkan darah Phoenix sepenuhnya guys. Nah itulah saatnya bagi si pemimpin kuil untuk mencurinya. Bagi pemimpin kuil, Xiahao sangat mengganggu dalam rencananya. Karena Xiahao membuat pertumbuhan darah Phoenix Ling Er itu melambat, sehingga dia bakal disiksa dan dibantai habis di sini juga. Xiahao pun dibawa ke dunia abu, dan disinilah domain kekuasaan sang pemimpin berada. Segera dia melancarkan serangan semacam tentakel yang terus mengejar dirinya. Sementara luka di perut Xiahao itu belum kunjung sembuh. Yes, ini semua karena darah tertinggi yang dia miliki. Penyembuhannya sangat cepat, tetapi itu semua tidak berguna di hadapanku. Karena kau akan tetap mati di sini, kata pemimpin kuil. Serangan pun terus dilancarkan. Setiap darah Xiahao yang menetes itu bakal dia ambil dan dimati oleh dia guys. Tetapi satu serangan dari Xiahao itu berhasil melukai dirinya, yang ternyata combo dari kekuatan abu sama kekuatan petir itu merupakan counter yang bisa digunakan untuk melukai sang pemimpin. Sang pemimpin kuil yang murka membawa Xiahao ke tanah abu tingkat 2. Disinilah yang tempat paling dalam guys. Xiahao yang kesal karena terus ditahan, kebanyakan ngomong dan tidak menunjukkan di mana Ling Er. Kekuatan petir digunakan merobohkan semua tempat di sana. Mantap. Sang pemimpin kuil memperbolehkan Xiahao bertemu dengan Ling Er, tetapi dengan catatan dia harus memberikan darah tertingginya.
Itu sama saja dengan Shahao harus mengorbankan dirinya guys. Nah jadi dengan darah tertinggi yang Shahao miliki, itu bisa mempercepat pertumbuhan dari garis keturunan darah Phoenixnya Ling Er. Itulah alasan kenapa dia selalu menghisap darahnya Shahao ketika terluka guys. Ling Er pun akhirnya dikeluarkan. Dia sedang terjebak di dalam bongkahan kristal besar. Melihat luka-luka yang dialami oleh Ling Er, tentu Shahao murka. Tetapi pemimpin kuil mengatakan, semua luka itu dikarenakan Shahao. Kok bisa? Yang ternyata guys, pemimpin kuil dan Ling Er itu adalah kembar dan saling terhubung. Nah, itu dihubungkan menggunakan harta yang ada di tangannya. Jadi kalau dia terluka, maka Ling Er itu juga ikut terluka. Oh walah, pantesan aja. Kalau kalian perhatikan, mukanya itu mirip sama Ling Er guys. Kalau kayak gini, gimana Shahao lawannya nih? Shahao yang mau menyerang aja tidak jadi guys. Dia menahan tombaknya. Karena kalau sampai sang pemimpin kuil tertusuk, maka sama saja Ling Er juga bakal ketusuk. Waduh. Kalau seperti ini, Shahao mah tidak bisa menang guys. Pemimpin kuil terus mengatai Shahao yang tidak berguna. Kalau seperti ini, mending kau jadi pengorbananku saja. Rantai-rantai dari atas langit pun dipanggil keluar. Dan muncullah sosok semacam tugu pengorbanan gitu guys, super besar. Disebut juga sebagai neraka dan iblis yang bersama. Shahao yang berhasil dijebak, dia pun diikat dan dijebak di dalam sana. Wadidaw. Ini merupakan perangkap pengorbanan, di mana Shahao disegel dengan tugu itu. Ketika dia tersegel, formasi besar aktif untuk menyerap darah tertinggi yang Shahao miliki. Nah, nantinya darah itu secara perlahan dialirkan menetes ke kristalnya Ling Er. Dengan ini, proses pembangkitan darah Phoenix sejati tentu akan semakin cepat dan akan menjadi sumber energi terbesar yang terbagus untuk si pemimpin kuil. Jadi ujung-ujungnya bakal dia serap nih guys. Benar kata ibunya Ling Er kemarin, kedatangan Shahao itu justru membuat Ling Er mati. Karena malah dengan darah tertingginya Shahao, Ling Er itu semakin cepat dimurnikan oleh dia guys. Wah, kita lihat saja nanti ya. Hehe. Gimanakah cara Shahao lolos dari kematian ini? Ling Er yang terus menerima darah tertinggi. Akhirnya tubuhnya memancarkan cahaya begitu terang ke atas langit. Cahaya itu menembus semua langit yang ada di sana. Tidak lama dari itu, muncullah semacam gerbang raksasa yang disebut juga sebagai gerbang abu. Menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya rencanaku akan selesai, kata sang pemimpin kuil. Perlahan darahnya Ling Er pun dihisap ke dalam gerbang abu itu guys. Shahao mencoba berkonsentrasi mencari cara untuk melepaskan diri. Dia mengingat kalau guntur miliknya itu bisa membakar dan meledakkan abu. Maka dari itu, dia bakal menghisap abu sebanyak-banyaknya untuk dia gunakan sebagai counter attack guys, atau serangan balasan. Jadi kekuatan abu bakal dia gunakan. Segera Shahao menghisap semua abu yang ada di sana. Dia percaya dengan ini pasti bisa mengcounter atau mencari cara mematahkan hubungan kembar mereka. Shahao terus menghisap area formasi abu. Perlahan darah tertingginya dipenuhi oleh kekuatan abu guys. Ini mirip seperti si Raja Darah yang kemarin Shahao lawan, di mana Raja Darah hidup dengan kekuatan abu. Tetapi itu secara perlahan juga menghancurkan tubuhnya sendiri. Cepat atau lambat kau pasti akan mati, kata sang pemimpin kuil. Tetapi apakah benar guys? Saat tubuh Shahao mau hancur, tiba-tiba keluar. Pilar pemerangkap pun berhasil dia hancurkan. Mantap, Lord kita pun lolos. Serangan juga dilancarkan, itu langsung menghancurkan harta penyalur kekuatan yang ada di tangannya. Nah, dengan ini Ling Er tidak akan berhubungan dengan pemimpin kuil lagi guys. Jadi kalau pemimpin kuil terluka, maka Ling Er tidak akan terluka. Awalnya dia kira Shahao sudah mati. Tetapi ternyata Lord kita mengalami perubahan drastis.
Yes, kita sebut juga sebagai bentuk dari Raja Abu ya guys. Ini keren sekali. Shahao dengan perubahannya memiliki suara yang sangat keren. Dia pastikan hari ini kau akan hancur dengan duniamu. Serangan pun terus dilancarkan. Pertarungan terjadi di antara mereka. Kekuatan Shahao begitu dahsyat, sampai-sampai pemimpin kuil terpojok dan hanya bisa terus menghindar. Bagaimana tidak, Shahao mengkombokan kekuatan abu dengan kekuatan petirnya dan tuar. Dirinya pun berhasil dipentalkan. Belum selesai, Shahao memanggil guntur dari atas langit, memunculkan sosok dewa raksasa 1000 tangan. Wow, ini keren banget nih guys. Dewa raksasa 1000 tangan terus menghisap kekuatan abu yang ada di sana. Setelah itu, dia lancarkan serangan combo abu tulang ditambah guntur. Singkat tua. Itu beradu melawan pertahanan pemimpin kuil yang berlapis-lapis. Tetapi Shahao belum selesai, dia pun menerjang dengan pedangnya dan tuar. Akhirnya pemimpin kuil pun berhasil dia tebas sampai meninggoy di tempat. Mantap. Tetapi ada yang aneh, tiba-tiba Shahao merasakan kesakitan. Ini semua dikarenakan kekuatan abu yang sudah tertanam di tubuhnya guys. Bahkan sudah menjalar kemana-mana. Jadi dia pasti akan terpengaruh oleh kekuatan kegelapan. Ketika gerbang abu di sana terbuka, maka kegelapan akan muncul dan Shahao tidak akan bisa kabur. Sementara itu Ling Er akhirnya terbebas dari kristal es. Dia pun langsung jatuh ke pelukannya Shahao. Tapi masalah utamanya nih guys, gerbang abu sudah terbuka dan tuar. Dari dalamnya muncullah ribuan pasukan yang sangat kuat. Ini tentu bencana. Shahao harus melawan mereka seorang diri. Semuanya pun menerjang sementara Lord kita berjalan begitu santai. Ayo berperang, teriaknya. Dengan kecepatan super cepat, Shahao kita menebas semua pasukan di sana, dilibas, disikat habis semuanya guys. Ada pemimpinnya yang bertubuh besar, itu juga terus bertarung melawan Shahao dengan sangat sengit. Adu serangan terus terjadi. Pada akhirnya Lord kita berhasil menembus dadanya dan semua pasukan abu berhasil dia bantai habis guys. Wait, kata siapa ha? Tiba-tiba gerbang abu kembali memanggil ribuan pasukan yang jauh lebih banyak. Semakin banyak itu membuat Shahao sadar. Satu-satunya cara adalah menyegel kembali gerbang abu itu agar bisa menghentikan serangan dari para monster. Segera dia menggunakan kekuatan abu untuk membentuk semacam dinding raksasa yang menutup gerbang abu. Dia terus bertahan melawan ribuan pasukan yang berusaha menerobos. Sementara Ling Er dari belakang berusaha menyalurkan kekuatannya, tetapi sayang mereka tidak bisa bertahan terlalu lama. Ditambah Shahao mengalami sakit karena kekuatan abu miliknya itu menyambar hampir ke seluruh tubuh. Akhirnya dinding itu pun berhasil ditembus. Ribuan pasukan abu langsung mengepung Shahao guys. Ini bencana. Dia akhirnya tertutup di dalam sana. Waduh. Shahao tiba-tiba masuk ke alam bawah sadarnya. Di sana ada seorang wanita yang mengatakan, di atas dunia masih ada dunia. Di atas orang kuat masih ada orang yang lebih kuat. Jadi jangan berpuas diri atau kau akan menghilang jadi debu. Yes, itu adalah kata-katanya Dewi Willow guys. Wow, setiap Shahao sekarat dan hampir meninggoy, pasti Dewi Willow akan membantu.
Dari situlah Shahao teringat akan semua memori yang dia alami, yang pada akhirnya dia mendapatkan dorongan kekuatan dari dirinya sendiri, guys. Mantap. Ledakan besar dari tubuhnya mementalkan semua pasukan. Sekarang Shahao semakin mengerikan. Dia menghisap semua kekuatan abu di sana, dikumpulkan ke tubuhnya. Ledakan sebesar nuklir pun auto terjadi, sampai memancar ke atas langit. Perlahan matanya juga berubah menjadi hitam dibaluti oleh kegelapan. Dia pastikan selama ada dia, maka tidak ada yang bisa menyentuh dunianya. Dengan kekuatan maksimal, dia membentuk dinding yang jauh lebih besar dan jauh lebih kuat untuk menyegel gerbang abu itu. Proses pun terus terjadi. Perlahan tubuhnya Shahao juga mulai retak. Nyawanya juga terancam, tetapi tiada kata mundur sebelum selesai. Kekuatan dibuat sampai maksimal dan tuar. Akhirnya gerbang tersebut berhasil dia segel, guys. Wah, sungguh mantap nih. Dengan kemenangan ini, pohon kehidupan baru pun muncul. Nah, ini barulah pohon kehidupan yang benar, guys. Karena pohon kehidupan ini memancarkan energi kehidupan kepada setiap rakyat yang ada di sana. Jadi, mereka yang sekarat dan terluka itu terselamatkan. Setelah gerbang abu dihancurkan, Shahao mengalami dampak serangan balik yang sangat luar biasa. Kekuatan abu yang dia serap itu terlalu banyak, membuat dirinya secara perlahan masuk ke dalam kegelapan. Ling Er yang melihatnya tentu panik. Dia berusaha menggapai Shahao, guys. Melihat lukanya yang begitu parah, Ling Er auto bersedih. Ini pasti sangat menyakitkan. Ling Er pun berniat menghisap energi abu tersebut supaya Shahao bisa selamat. Dia pun memeluk dan menghisap semua energi abu dari tubuhnya Shahao. Dan akhirnya selesai. Shahao terselamatkan, tetapi imbas baliknya, Ling Er akan terperangkap selamanya di dunia abu. Apa? Shahao, selama kau baik-baik saja, itu sudah cukup buatku, kata Ling Er. Perlahan memori mereka berdua pun kembali terbesit di kepalanya. Tetapi ternyata Shahao kita tidak membiarkannya begitu saja, guys. Dia berusaha menembus dunia abu tersebut. Sambil berteriak nama Ling Er, dia terus menerobos semua penghalang yang ada di sana. Tubuhnya tertusuk, disayat, semua badan Shahao itu remuk karena duri-duri yang ada di sana. Tetesan darahnya Shahao itu Ling Er ambil dan dia gabungkan ke tubuhnya. Dengan darah tertinggi itu, Ling Er berhasil membuat garis keturunan Phoenix-nya bangkit. Sekarang sosoknya menjadi berbeda, guys. Keduanya pun saling berusaha menggapai satu sama lain, tetapi terhalang oleh kekuatan abu di sana. Dan akhirnya tuar. Ling Er pun berhasil dia selamatkan. Aku sudah bilang. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi kepadamu. Dan yes, mereka berdua selamat dari dunia abu ya, guys. Keduanya berpelukan sambil melihat memori-memori masa lalu. Sungguh indah dan romantis. Semua sebab akibat dan jalur ini sangatlah romantis dan bagus. Sehingga mereka pun kembali ke desa Klang Api. Lonceng berbunyi menandakan kalau lembah abadi itu sudah dibuka. Dan inilah waktunya untuk Shahao buat pergi, guys. Tapi Shahao mengatakan kita masih ada waktu dan bisa berpelukan terus-menerus. Namun di akhir-akhir muncul suara wanita yang mengatakan, kau yakin masih ada waktu, ha? Wow, masih ada musuh ternyata, guys, dan musuhnya wanita. Apa jangan-jangan saudaranya Ling Er yang bangkit kembali, kembarannya? Tetapi sayangnya, guys, tamat sampai episode 3 aja nih. Tidak ada lanjutannya lagi. Mungkin ada tetapi masih lama. Ya, dan inilah Perfect World the Movie yang sudah kita tonton dari kemarin.
Mimin mohon maaf kalau semisal Dewa Suyang harus tertunda karena Mimin sibuk mengejar Tonghua Perfect World Movie ini. Durasinya panjang banget guys. Kalian lihat saja, Mimin kemarin upload saja di jam 2 pagi, saking capek, saking sibuk buatnya. Jadi mau dimaklumi ya. Oke, Mimin masuk ke penjelasan sedikit tentang Perfect World The Movie ini. Buat kalian masih bingung. Jadi singkatnya seperti ini. Perfect World The Movie itu melanjutkan dari si Ling Er yang ketemu sama Shihao di desa klan api alam atas ya guys. Nah tapi sebelum berpisah, ternyata harus ada sedikit ujian yang harus Shihao lewati, yaitu menyelamatkan Ling Er dari si kembarannya. Nah tapi guys, sebenarnya itu bagian dari sebab akibat atau takdir yang memang sudah disiapkan. Nah cuman kalau kalian bertanya-tanya apakah Shihao masih bisa menggunakan kekuatan abu miliknya? Oh tentu tidak guys, karena semua kekuatan abunya tadi itu sudah diserap oleh Ling Er. Makanya ketika Shihao berada di lembah abadi, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan abu ini kan? Ya karena kekuatannya sudah hilang. Kalau ada sih bisa-bisa Ning Chuan, Ti Chong dan lainnya bisa dia kalahkan dengan mudah guys. Tapi bahaya juga karena Shihao bisa-bisa masuk ke dalam kegelapan. Dan nanti malah dia nggak bisa kembali ke dunia ini lagi. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya itu cuma Ling Er. Eits, kata siapa? Dewi Lo juga bisa guys. Buktinya setiap dia sekarat pasti Dewi Lo itu muncul, ya enggak? Hehehe. Oke, selesai dulu untuk part 3 WMSJ atau Perfect World The Movie. Kalau ada movie-nya lagi tentu akan Mimin buat secepatnya dong. Tetapi satu hal yang pasti cuma di sini ya guys. Kobe Movie. Maka silakan kalian subscribe dan nyalakan lonceng biar tidak ketinggalan update dari Tonghua-Tonghua ini. Dan pastinya Mimin akan update secepatnya. Oke, Mimin mau pamit undur diri dulu. Oke kalau gitu, see you guys.